Pada hari ini, Partai Buruh bersama organ-organnya melakukan aksi nasional dalam rangka tagline utamanya, isu utamanya adalah menolak isi Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Penolakan ini didasari setelah mempelajari isi Perpu sangat merugikan kepentingan kaum buruh, petani, nelayan, miskin kota, kaum guru dan tenaga honorer, pekerja rumah tangga, dan juga kelompok kelas pekerja lainnya. Antara lain, untuk kalangan buruh, ada 9 isu yang dirugikan dengan Perpu nomor 2 tahun 2022 ini. 1. Tentang upah minimum. 2. Tentang outsourcing. 3. Karyawan kontrak. 4. Pesangon. 5. PHK. 6. Pengaturan jam kerja. 7. Pengaturan cuti. 8. Tenaga kerja asing. 9. Sanksi pidana yang dihapuskan, yang sebelumnya sudah ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sikap Partai Buruh terhadap Perpu Nomor 2 Tahun 2022 meminta kepada Bapak Presiden dan DPR RI untuk kembali kepada isi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah syarat minimal untuk perlindungan kaum buruh. Yang disorot di antara 9 poin tersebut, yang paling disorot adalah tentang upah minimum. Perpu tentang upah minimum adalah kembali kepada rezim upah murah, di mana kenaikan upah minimum hanya berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks harga tertentu. Bahkan di dalam pasal berikutnya kontradiktif terhadap pasal di atas, di mana dikatakan formula kenaikan upah minimum bisa berubah sesuai keadaan ekonomi. Tidak pernah di seluruh dunia satu undang-undang, satu pasal menegasikan atau menghilangkan pasal lain yang ada di penjelasan pasal. Karena itu terhadap upah minimum kami tolak. Tentang outsourcing, negara telah melegalkan kembali tentang perbudakan modern. Ini adalah perlawanan Partai Buruh. Didirikannya kembali Partai Buruh karena persoalan outsourcing dan upah, dan termasuk secara umum Omnibus Law. Outsourcing negara melegalkan. Yang diinginkan oleh Partai Buruh adalah sesuai Undang-Undang Nomor 13. Outsourcing atau precarious work dilarang. Negara harus melarang perbudakan. Dia menjadi boleh terhadap pengecualian. Nah, di Undang-Undang Nomor 13, 5. Catering, security, cleaning service, driver, dan jasa penunjang perminyakan. Di Perpu, justru negara membolehkan perbudakan modern. Karena di situ pasalnya, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan alih daya. Kok negara membolehkan perbudakan? Hanya satu-satunya negara Indonesia di dunia yang boleh memperbolehkan perbudakan zaman modern, modern slavery. Dan anehnya, negara kemudian diberi kekuasa oleh undang-undang Perpu ini, yaitu boleh menentukan mana pekerjaan yang boleh outsourcing, mana pekerjaan yang tidak boleh outsourcing. Emangnya negara agen outsourcing? Catat itu. Negara berada sebagai, menempatkan diri sebagai agen outsourcing melalui Perpu. Ini kelompok-kelompok pengusaha hitam jahat yang ingin upah murah, outsourcing bebas, jaminan kesehatan terbatas, tidak ada jaminan pensiun. Kamu semua termasuk saya terancam. Anak-anak kita terancam. Yang dikoreksi adalah pesangon. Sekarang Anda lihat di Banten, di Jawa Barat sebagian, mulai ada menutup perusahaan tekstil, garment, sepatu. Padahal cuma pindah. Karena apa? Sekarang bayar pesangonnya murah. Hanya 0,5 kali dari aturan. Jadi kalau mau pindah perusahaan dari katakan Banten ke Jawa Tengah, itu cuma bayar 0,5 kali. Misal saya kerja 8 tahun ke atas, 9 bulan upah. Pengusaha hanya bayar 4,5 bulan kali. Kita terancam. Kita tidak mau negara hanya menjadi agen pengusaha-pengusaha hitam untuk meremahkan daripada daya kesejahteraan buruh. Yang keempat juga yang disorot adalah tentang karyawan kontrak. Orang dikontrak bisa seumur hidup. Walaupun dalam peraturan pemerintah dibatasi 5 tahun kontrak, tapi periodenya tidak.
Anda bisa dikontrak, saya bisa dikontrak, seluruh rakyat Indonesia, pekerja Indonesia bisa dikontrak. Hari ini seminggu dikontrak, besok dipecat. Nggak kayak pesangon, masa iuran kita diambil oleh negara atas nama Perpu, dikasih buat orangnya di PHK. Enak bener. Yang benar adalah asuransi pengangguran atau unemployment insurance. Nah itulah yang disorot mengapa Perpu isinya ditolak oleh Partai Buruh dan organ-organnya. Aksi-aksi akan terus digelorakan oleh Partai Buruh, meluas. Partai Buruh ada 34 provinsi, 440 kabupaten. Ini hadir semua. Karena kami akan melakukan rapat kerja nasional. 38 provinsi Partai Buruh hadir. 440 kabupaten kota Partai Buruh hadir. Kalau kawan-kawan bisa hadir pembukaan Rakernas, kami akan negasikan, kami akan tetapkan perlawanan total terhadap penolakan isi Perpu.